Menyelesaikan soal cerita dalam materi himpunan. Soal cerita yang akan kita bahas ada dua tipe. Ini sangat umum sekali muncul di soal. Seperti ini, ada 100 orang di data, ada yang 27 memilih pembelajaran grup WA dan 90 orang memilih Zoom. Ditanyakan berapa peserta yang memilih WA dan Zoom. Kita akan menggunakan dua cara. Cara biasa, lalu cara diagram Venn. Baik, tipe pertama kita simak contoh 1. Yang tadi ya, 100 orang peserta didik didata mengenai pembelajaran daring. Ada 27 memilih pembelajaran melalui grup WA dan ada 90 orang memilih Zoom. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, berapakah peserta didik yang memilih WA dan Zoom? Demikian. Ya, untuk lebih visualnya, lebih enak, kita bikin tabel. Nanti sebetulnya tidak mesti tabel ya. Ini supaya enak saja. Grup WA dipilih oleh 27 orang. Kemudian Zoom dipilih oleh 90 orang. Jadi total orangnya kalau kita jumlahkan 27 dan 90 adalah 117 orang. Nah, sedangkan total orang hanya 100. Bagaimana mungkin ada 117? Kemungkinannya apa? Kemungkinannya ada yang memilih 2. Dia tidak masalah dengan grup WA dan juga Zoom, jadi dia milih dua-duanya. Kemungkinan itu. Ya, karena tidak mungkin di total 117 padahal orangnya yang ditanya 100. Ya, pasti ada yang memilih keduanya. Sehingga jumlah orang sebenarnya itu 100, maka pasti ada selisihnya. Sebanyak berapa orang? 17 orang. Tinggal 117 aja dikurangi 100. 17 orang. Ini informasi tentang apa? Tentang orang yang memilih grup WA dan Zoom. Begitu. Ini jawaban untuk A. Berapa yang memilih WA dan Zoom? Ini orangnya. Ada 17. Begitu. Jadi, kalau ada kelebihan, pasti dia memilih dua-duanya. Sehingga dia dihitung 2 kali. Makanya wajar hasil perhitungan jadi lebih. Begitu. Ya, sangat mudah bukan? Yang B, gambarlah diagram Venn dari wacana tersebut. Diagram Venn kita siapkan dulu. Ya, karena ada yang memilih keduanya, berarti tipe ini, irisan. Ya. Yang satu WA, yang satu Zoom. Lebih enak kita bergerak dari yang memilih keduanya dulu. 17. Simpan di sini. Ini yang memilih keduanya. Sehingga akan mudah kita mengisi kolom-kolom yang kosong. Ya. WA sekarang. Totalnya ada berapa? Ada 27 orang. Di sini sudah ada 17. Berarti tinggal berapa? Tinggal 10 lagi. Totalnya kan 27. Demikian. Kemudian Zoom. Ada 17 kan? 17 berarti totalnya berapa? Totalnya tuh 90. Tinggal berapa lagi? Tinggal 73 lagi. Ini jawabannya. Kalau kita jumlahkan 10 ditambah 17 itu 27. 27 ditambah 73 itu 100. Jadi betul orang di sini semuanya ada 100. Ini jawaban dari B. Kemudian untuk menjawab yang C, ya, tadi sudah ada ya, 17 orang memilih keduanya. Banyak peserta didik yang hanya memilih WA saja. Nah, tadi ya, banyak peserta didik yang hanya memilih WA saja. Sudah terlihat, berarti jawabannya adalah 10. Ya, karena WA saja 10. 17 kan dua-duanya WA dan Zoom. Hanya memilih WA saja. Kalau dalam diagram Venn sudah jelas ini 10. Banyak peserta didik yang hanya memilih Zoom, maka 73. Yang hanya, ya.
bukan yang memilih jum. Kalau memilih jum, ini di soal juga sudah diketahui 90 ya. 17 dan 73 kan 90. Tapi kalau yang hanya jum, maka hanya ini saja. Demikian. Oh, mohon maaf, ada kesalahan ketik. Bukan 70. Peserta yang memilih jum itu 73. Ya, yang ini. Demikian. Yuk, contoh 2. Silakan di pause dulu, kemudian dicoba, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita cocokkan jawabannya. Dalam suatu kelas, ada 36 peserta didik. Hasil survei menyatakan bahwa 26 orang suka basket, 14 orang suka voli, dan hanya 6 orang yang tidak suka keduanya. Ya, ini lebih kompleks lagi, bukan hanya suka basket, suka voli, tapi ditambahkan dengan orang yang tidak suka keduanya. Nah, berapa orang yang menyukai sekaligus permainan bola basket dan voli? Begitu. Basket ada 26. Kita tulis 26. Voli ada 14. Tulis 14. 6 orang tidak suka keduanya. Tulis 6 orang tidak suka keduanya. Ketika orang yang dibacakan di sini, ya, yang ditulis di soal, kita totalkan, ya, 26 tambah 14 ditambah 6, ternyata 46 orang. Kelebihan nggak? Kelebihan. Kelebihan berapa? Totalnya harus 36, berarti dia kelebihan 10. Siapakah 10 orang ini? Pasti yang memilih keduanya. Memilih basket dan memilih voli sekaligus. Pasti itu. Sehingga jawaban A ini. Yang suka basket dan juga suka voli. Ya, jadi intinya suka basket, suka voli, suka badminton misalkan ada lagi dan seterusnya, tulis aja semuanya. Ketika dijumlahkan, maka ada kelebihan, itu pasti irisan ya, yang menyukai keduanya. Demikian. Kita diminta untuk menggambar diagram Venn dari cerita di atas. Tidak jadi masalah. Tadi kan sudah tahu 10 orang ya. 10 orang yang menyukai keduanya. Baik. Berarti ada irisan. Di sini basket, di sini voli. 10 orang menyukai keduanya, kita simpan 10 di sini. Fokus ke basket. Basket itu 26. Di sini sudah 10, berarti tinggal kita tuliskan 16. Voli, di sini 10, totalnya 14, tinggal kita tuliskan 4. Demikian. Hanya 6 orang tidak suka keduanya. Kalau tidak suka keduanya, maka tulisnya di luar. Di sini. Ya, pokoknya di luar lingkaran aja. Demikian. Sehingga kalau totalnya 16 ditambah 4, 20, ditambah 10, 30, ditambah 6, 36. Semesta pembicaraan 36. Memang demikian, ada 36 peserta didik. Jika klop, maka diagram Venn yang dibuat itu betul. Banyak peserta didik yang hanya menyukai basket saja, berapa? Ya, 16. Banyak peserta didik yang hanya menyukai voli saja, berapa? 4. Contoh 3, silahkan di pause, kemudian dikotret, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk, cocokkan jawabannya. Di kelas ada 40 siswa. Ya, di sini ada survei kunjungan wisata. 30 orang memilih ke kota Jakarta, 26 memilih kota Bandung, dan ada 5 orang tidak memilih. Begitu. Berapakah banyak siswa yang tidak keberatan kunjungan dilaksanakan ke Jakarta ataupun ke Bandung? Maknanya apa itu? Maknanya adalah yang memilih keduanya. Yang dibicarakan itu 30 orang ke Jakarta, 26 ke Bandung, 5 tidak memilih. Total 61. Kita jumlahkan saja 61. Sedangkan batas siswa itu 40. Adakah selisih? Ada, sebanyak 20
1. Berarti 21 itu orang yang menyukai keduanya. Sangat gampang, tidak perlu tabel sebetulnya. Ya, kalau soal seperti ini tidak perlu tabel, tidak perlu diagram Venn sebetulnya. Kecuali kalau diminta. Ya, tinggal semua angka dijumlahkan saja. Kemudian bandingkan dengan total, kita kurangi, maka itulah orang yang menyukai keduanya, irisan. Kalau dalam diagram Venn, 21, ya, misalkan demikian, A, B, asalkan dikasih keterangan saja yang dimaksud dengan A itu Jakarta, misalkan B itu Bandung. Ya, 21 di sini, ke Jakarta itu berapa orang? Ada 30, di sini udah 21, berarti tinggal kita tulis 9. Yang ke Bandung ada 26, sudah ada 21, berarti tinggal 5. 5 orang tidak memilih, berarti simpan 5 di sini. Ini kalau diminta diagram Venn. Ya, kalau diminta diagram Venn. Kalau hanya sebatas ini pertanyaan tidak perlu, langsung saja. Baik, tipe kedua. Tipe kedua ini irisan himpunan diketahui. Misalkan ini tipe kedua ya. Kita akan menggunakan dua cara. Dari hasil pendataan diperoleh data 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Di sini tipe pertama hal yang ditanyakan, ya. Tipe pertama itu kan menanyakan yang memilih keduanya. Dan kalau ini yang ditanya, ya, justru diketahui begitu. Memilih keduanya diketahui. Yang ditanyakan justru banyak total siswa, ada berapa? Nah itu. Cara satu ya. Basket ada berapa? 185. Tenis meja berapa? 220. Ini orang. Baik. Sekarang 140 orang gemar basket dan tenis meja. Dia yang dihitung 2 kali. Maka yang suka keduanya selalu pengurang. Karena kan dihitung 2 kali. Ya, ini fiktif ini. Sehingga kata hubungnya jangan ditambah tapi dikurangi. Selalu dikurangi. Ya, yang tadi juga kan begitu. Dia selisih kan. Gitu. Selisih, baik dikurangi. Ini juga demikian. Sehingga total siswa tinggal dihitung saja. 185 ditambah 220 dikurangi 140, maka total siswa sebenarnya adalah 265. Ya. Jangan ditambah. Kalau ditambah berarti yang suka keduanya ditambahkan, maka hasilnya akan membengkak dan tidak benar begitu. Cara 2 dengan diagram Venn. 140 orang gemar basket dan tenis meja, berarti irisan suka keduanya. Misalkan di sini basket, di sini tenis, di sini 140. Nah, lebih gampang pakai diagram Venn. Ya. Untuk soal ini. Yang basket 185, di sini sudah 140, berarti tinggal 45. Tenis 140, totalnya 220, berarti tinggal 80. Demikian. Totalnya jumlahkan saja 45 ditambah 140 ditambah 80. 45 tambah 140 tambah 80 hasilnya 265. Ya. Di sini muncul 6, mohon maaf. Ini ada kesalahan sisa yang sebelumnya. Ya. 45, 140, 80, totalnya 265. Sama persis dengan pengerjaan cara 1. Untuk memantapkan di sini ada 2 latihan. Ini latihan pertama, silahkan di pause dulu, kemudian disalin, dikotret-kotret, silahkan untuk memantapkan. Ini soal nomor 2. Silahkan di pause, kemudian dicoba. Saya doakan semoga belajarnya menjadi mudah.